Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kembali lagi untuk pembelajaran bahasa Indonesia minggu ini kelas 11 MPLB, PM dan KL kuliner. Untuk tahun ajaran 2026-2027, SMK Darussalam telah membuka siswa penerimaan murid baru. Jadi untuk kalian yang punya adik atau saudara atau tetangga yang mau masuk SMK Darussalam, bisa daftar mulai sekarang juga. Masuk dalam materi macam-macam majas. Ada 4 macam-macam majas. Yang pertama, perbandingan. Yang kedua, majas pertentangan. Ketiga, majas penegasan. Dan yang terakhir, keempat, ada majas sindiran. Apa itu majas perbandingan? Majas perbandingan ialah kata-kata berkias yang menyatakan perbandingan untuk meningkatkan kesan dan pengaruhnya terhadap pendengar atau pembaca. Majas pertentangan adalah kata-kata berkias yang menyatakan pertentangan dengan yang dimaksudkan sebenarnya oleh pembicara atau penulis dengan maksud untuk memperhebat atau meningkatkan kesan dan pengaruhnya kepada pembaca atau pendengar. Majas penegasan ialah kata-kata berkias yang menyatakan penegasan untuk meningkatkan kesan dan pengaruhnya terhadap pendengar atau pembaca. Dan yang terakhir, majas sindiran ialah kata-kata berkias yang menyatakan sindiran untuk meningkatkan kesan dan pengaruhnya terhadap pendengar atau pembaca. Berikut adalah macam-macam majas perbandingan. Yang pertama, asosiasi atau perumpamaan. Majas asosiasi atau perumpamaan adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berbeda, tetapi sengaja dianggap sama. Majas ini ditandai oleh penggunaan kata bagai, bagaikan, seumpama, seperti, dan laksana. Contoh, semangatnya keras bagaikan baja, mukanya pucat bagai mayat, wajahnya kuning bersinar bagai bulan. Yang kedua, metafora. Metafora adalah majas yang mengungkapkan ungkapan secara langsung berupa perbandingan analogis. Pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contoh, engkau belahan jantung hatiku. Raja siang keluar dari ufuk timur. Jonathan adalah bintang kelas dunia. Ketiga, personifikasi. Personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda tak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Contoh, badai mengamuk dan merobohkan rumah penduduk. Ombak berkejar-kejaran ke tepi pantai. Peluit wasit menjerit panjang menandai akhir dari pertandingan tersebut. Keempat, alegori. Alegori adalah majas perbandingan yang bertautan satu dan yang lainnya dalam kesatuan yang utuh.
Alegori biasanya berbentuk cerita yang penuh dengan simbol-simbol bermuatan moral. Contoh, suami sebagai nakhoda, istri sebagai jurumudi. Contoh lainnya, perjalanan hidup manusia seperti sungai yang mengalir menyusuri tebing-tebing, yang kadang-kadang sulit ditebak kedalamannya, yang rela menerima segala sampah, dan yang pada akhirnya berhenti ketika bertemu dengan laut. Kelima, simbolik. Simbolik adalah majas yang melukiskan sesuatu dengan mempergunakan benda, binatang, atau tumbuhan sebagai simbol atau lambang. Contoh, ia terkenal sebagai buaya darat. Rumah itu hangus dilalap si jago merah. Keenam, metonimia. Metonimia adalah majas yang menggunakan ciri atau label dari sebuah benda untuk menggantikan benda tersebut. Pengungkapan tersebut berupa penggunaan nama untuk benda lain yang menjadi merek, ciri khas, dan atribut. Contoh, di kantongnya selalu terselip gudang garam. Maksudnya adalah rokok gudang garam. Setiap pagi ayah selalu menghirup kapal api. Maksudnya adalah kopi kapal api. Ayah pulang dari luar negeri naik Garuda. Maksudnya adalah pesawat. Yang ketujuh, sinekdok. Sinekdok adalah majas yang menyebutkan bagian untuk menggantikan benda secara keseluruhan atau sebaliknya. Majas sinekdok terdiri atas dua bentuk. Yang pertama, pars pro toto, yaitu menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Contoh, hingga detik ini ia belum kelihatan batang hidungnya. Per kepala mendapat 300.000. Yang kedua, totem pro parte, yaitu menyebutkan keseluruhan untuk sebagian. Contoh, dalam pertandingan final bulu tangkis RT3 melawan RT5, Indonesia akan memilih idolanya malam nanti. Yang kedelapan adalah simile. Pengungkapan dengan perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan dan penghubung seperti layaknya, bagaikan, umpama, ibarat, bak, dan bagai. Contoh, kau umpama air, aku bagai minyaknya. Bagaikan Kais dan Laila yang dimabuk cinta berkorbankan apa saja. Selanjutnya adalah macam-macam majas pertentangan. Yang pertama, antitesis. Antitesis adalah majas yang mempergunakan pasangan kata yang berlawanan artinya. Contoh, tua muda, besar kecil, ikut meramaikan festival itu. Miskin kaya, cantik buruk, sama saja di mata Tuhan. Yang kedua, paradoks. Paradoks adalah majas yang mengandung pertentangan antara pernyataan dan fakta yang ada. Contoh, aku merasa sendirian di tengah kota Jakarta yang ramai ini. Hatiku merintih di tengah hingar-bingar pesta yang sedang berlangsung. Yang ketiga, hiperbola. Hiperbola adalah majas yang berupa pernyataan berlebihan dari kenyataannya dengan maksud memberikan kesan mendalam atau meminta perhatian. Contoh, suaranya menggelegar membelah angkasa. Tubuhnya tinggal kulit pembalut tulang. Yang keempat adalah litotes. Litotes adalah majas yang menyatakan sesuatu dengan cara yang berlawanan dari kenyataannya dengan mengecilkan atau menguranginya. Tujuannya untuk merendahkan diri. Contoh, makanlah seadanya hanya dengan nasi dan air putih saja.
Mengapa kamu bertanya pada orang yang bodoh seperti saya ini? Selanjutnya adalah macam-macam majas penegasan. Yang pertama, pleonasme. Pleonasme adalah majas yang menggunakan kata-kata secara berlebihan dengan maksud menegaskan arti suatu kata. Contoh, semua siswa yang di atas agar segera turun ke bawah. Mereka mendongak ke atas menyaksikan pertunjukan pesawat tempur. Yang kedua ialah repetisi. Repetisi adalah majas perulangan kata-kata sebagai penegasan. Contoh, dialah yang kutunggu, dialah yang kunanti, dialah yang kuharap. Marilah kita sambut pahlawan kita. Marilah kita sambut idola kita. Marilah kita sambut putra bangsa. 3. Paralelisme. Paralelisme adalah majas perulangan yang biasanya ada di dalam puisi. Contoh, cinta adalah pengertian. Cinta adalah kesetiaan. Cinta adalah rela berkorban. Yang keempat, tautologi. Tautologi adalah majas penegasan dengan mengulang beberapa kali sebuah kata dalam sebuah kalimat dengan maksud menegaskan. Kadang pengulangan itu menggunakan kata bersinonim. Contoh, bukan, bukan itu maksudku. Aku hanya ingin bertukar pikiran saja. Seharusnya sebagai sahabat kita hidup rukun, akur, dan bersaudara. Selanjutnya adalah klimaks. Klimaks adalah majas yang menyatakan beberapa hal berturut-turut dan makin lama makin meningkat. Contoh, semua orang dari anak-anak, remaja, hingga orang tua ikut antri minyak. Ketua RT, RW, kepala desa, gubernur, bahkan presiden sekalipun tak berhak mencampuri urusan pribadi seseorang. Yang keenam, antiklimaks. Antiklimaks adalah majas yang menyatakan beberapa hal berturut-turut yang makin lama makin menurun. Contoh, kepala sekolah, guru, dan siswa juga hadir dalam acara syukuran itu. Di kota dan desa hingga pelosok kampung, semua orang merayakan HUT RI ke-62. Yang ketujuh, retorik. Retorik adalah majas yang berupa kalimat tanya namun tak memerlukan jawaban. Tujuannya memberikan penegasan, sindiran, atau menggugah. Contoh, kata siapa cita-cita bisa didapat cukup dengan sekolah formal saja? Apakah ini orang yang selama ini kamu bangga-banggakan? Selanjutnya adalah macam-macam majas sindiran. Pertama adalah ironi. Ironi adalah majas yang menyatakan hal yang bertentangan dengan maksud menyindir. Contoh, ini baru siswa teladan setiap hari pulang malam. Bagus sekali tulisanmu sampai tidak dapat dibaca. Kedua adalah sinisme. Sinisme adalah majas yang menyatakan sindiran secara langsung. Contoh, perkataanmu tadi sangat menyebalkan. Tidak pantas diucapkan oleh orang terpelajar sepertimu. Lama-lama aku bisa jadi gila melihat tingkah lakumu itu. Ketiga adalah sarkasme. Sarkasme adalah majas sindiran yang paling kasar. Majas ini biasanya diucapkan oleh orang yang sedang marah. Contoh, mau muntah aku melihat wajahmu. Pergi kamu. Dasar kerbau dungu. Kerja begini saja tidak becus. Sekian pembelajaran hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.